Oke, kita lanjutkan. Maaf terpotong, ada sedikit gangguan. Di sini saya tuliskan kembali saja ya. Di sini saya tuliskan misalkan F dari M1 ke M2 itu adalah homomorfisme modul. Homomorfisme R modul. Ya, misalkan F dari M1 ke M2 itu merupakan homomorfisme M modul. Maka di sini kita bisa mendefinisikan suatu himpunan yang disebut dengan kernel di mana elemennya itu adalah elemen-elemen dari M1 yang dia dipetakan ke 0, tapi 0-nya di M2. Ya, jadi kita bisa mengumpulkan elemen-elemen di M yang hasil petanya itu 0, tapi 0-nya yang ada di M2. Jadi 0 ini bukan bisa jadi tidak angka 0 ya. Jadi bergantung dengan 0-nya di M2 itu seperti apa. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan ini selalu berpasangan ya. Kalau ada kernel ada image atau bayangan gitu ya. Image dari F ya itu didefinisikan kalau saya sering bilangnya agak dibilang terbalik gitu ya. Jadi sebaliknya dari kernel. Jadi image dari F itu didefinisikan sebagai anggota-anggota dari M2, saya tulis M2 lah ya. Dari M2 gitu ya, anggota-anggota di M2 di mana terdapat M1 lah ya, di M1 sehingga dia si FM1 ini dipetakan ke M2. Nah, gitu ya. Jadi kita nyari anggota-anggota di M2. Kalau tadi kan anggotanya di M1. Karena kita nyari-nyari anggota di M2 yang dia itu merupakan hasil peta dari M1. Ya. Nah, di sini juga ada sifat. Yang pertama itu ini masih kaitan dengan atas ya. Si image dari F itu dia merupakan submodul dari M2. Kenapa submodul dari M2? Karena dia merupakan subhimpunan dari M2 kan, tuh elemen dari M2. Kemudian yang kernel dia submodul dari M1. Ya, silakan ini dibuktikan. Ini bukti ya. Buktikan bahwa mereka merupakan submodul dari masing-masing himpunannya. Oke, nah seperti biasa kalau ada homomorfisme selanjutnya pasti ada isomorfisme gitu ya. Tapi sebelum ke sana, nah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nih, ini saya tulis aja dalam definisi berapa tadi ya? 4 gitu ya. Jadi misalkan saya punya F kota pemetaan dari M1 ke M2 ya, ditamain aja yang merupakan homomorfisme, saya singkat aja homomorfisme R modul ya, homomorfisme R modul. Kemudian kalau F-nya itu dia merupakan suatu fungsi yang satu-satu atau injektif, maka dia disebut dengan monomorfisme. Ya, jadi fungsi F disebut monomorfisme ya. Nah, ingat kalau monomorfisme artinya ini seperti yang sudah di state di awalnya di kalimat ini dia merupakan suatu homomorfisme. Jadi disebut dengan monomorfisme R modul kalau dia bersifat injektif. R modul jika F injektif atau satu-satu. Gitu ya. Atau dengan kata lain, untuk setiap M1, M2 di M1 ya, F
M1, di mana kondisinya FM1 sama dengan FM2, maka berlaku M1 sama dengan M2. Kemudian yang kedua, F-nya itu, kalau ada satu ada pada kan ya, disebut epimorfisme R-modul kalau dia pada. Subjektif, ya, pada atau subjektif. Atau kalau saya tuliskan dalam definisi formalnya, untuk setiap M2 di M1 terdapat M1 di M1 gitu ya, sehingga M2 sama dengan FM. Atau dengan kata lain, saya punya kondisi di mana image-nya itu akan sama persis dengan si M2. Jadi secara umum si image dari suatu homomorfisme itu tidak harus sama dengan si kodomainnya ya, yang ininya. Tapi pada saat kita punya kondisi sama persis image-nya, maka dia disebut dengan fungsi yang pada. Ini berlaku untuk di transformasi linear juga. Nah, ingat juga di sini akhirnya kita punya apa yang disebut dengan isomorfisme F, disebut isomorfisme jika F monomorfisme dan epimorfisme. Atau bisa juga satu-satu pada gitu ya. Dia disebut isomorfisme kalau dia satu-satu dan pada. Nah, sebagaimana halnya di di grup gitu ya, kemudian ada ring. Di sini ada beberapa kondisi juga yang serupa sebagaimana yang terjadi di grup dan di ring. Atau kalau misalkan bisa diingat kembali, ada yang disebut dengan teorema fundamental homomorfisme atau teorema fundamental isomorfisme. Di sini kita juga mempunyai apa itu yang disebut dengan teorema fundamental homomorfisme modul. Ya, homomorfisme modul. Jadi homomorfisme ini juga khusus untuk modul. Nah, di sini tadi sudah saya sebut secara implisit gitu ya, bahwa image dia akan bersifat pada kalau image F itu sama dengan M2. Kalau untuk kernel gimana, Bu? Nah, di sini sebelum saya lanjut ke teorema fundamental, saya jadi ingat ada satu lagi kondisi di sini nih ya. Nah, dia akan injektif gitu ya, dia akan ini kan definisi formal padanya ya. Nah, kita kalau mau pakai sifat juga boleh, image F-nya sama dengan M2. Nah, kalau satu-satu dia akan kondisinya itu akan kernel dari F-nya itu isinya hanya 0 di M1. Ya, jadi kernelnya itu hanya 0 di M1. Mungkin ada pertanyaan yang muncul, Bu, kenapa 0-nya M1 sih? Kan ingat bahwa kernel itu elemen-elemennya itu adalah elemen-elemen dari M1. Tapi yang dipetakan ke 0 di M2. Pada saat yang dipetakan ke 0-nya itu hanya 0, ya, yang dipetakan ke 0 oleh si fungsi ini adalah 0, maka kernelnya itu isinya hanya 0, dan itu yang disebut dengan fungsi monomorfisme, ya, atau dalam hal ini injektif lah. Tapi sebenarnya kalau kaitannya dengan kernel gitu ya, artinya dia fungsinya harus homomorfisme dulu. Ya, jadi saya perjelas lagi, apabila kita memiliki kondisi dari suatu fungsi yang merupakan homomorfisme R-modul, kita temui bahwa kernel F-nya itu sama dengan 0M, maka dia merupakan suatu monomorfisme atau dia sifatnya satu-satu. Kemudian kalau misalkan homomorfismenya itu ternyata
image F-nya sama dengan M2, maka itu disebut dengan epimorfisme atau surjektif. Artinya kedua hal ini digunakan untuk membuktikan injektivitas atau subjektivitas dari suatu homomorfisme R modul. Sehingga pada saat fungsinya bukan merupakan homomorfisme modul, kita tidak dapat menggunakan ini untuk mengetahui dia satu-satu atau pada, gitu ya. Jadi ingat bahwa kernel dan image itu nempel pada kondisi fungsinya itu adalah suatu homomorfisme, atau kalau di aljabar linier itu adalah transformasi linier. Artinya dia harus, si fungsinya harus mengawetkan operasi dulu baru bisa punya hal-hal seperti ini, gitu ya. Ini disebut dengan mengawetkan suatu operasi. Jadi mengawetkan operasi di ruang vektor, gitu ya, fungsi yang mengawetkan operasi di ruang vektor namanya transformasi linier. Di grup namanya ada homomorfisme. Ini juga sama, ya. Nah, kita selanjutnya ke teorema fundamental homomorfisme modul. Ya, ini masih berkaitan dengan fungsi. Nah, misalkan saya punya fungsi yang tadi, fungsi dari M1 ke M2 yang merupakan suatu homomorfisme R modul. Nah, hubungan antara image dari F dan juga kernel dari F dan juga modul faktor M kernel F itu digambarkan dalam satu teorema yang disebut dengan teorema fundamental homomorfisme. Bunyi teoremanya adalah seperti ini. Di sini saya tulis dulu teorema fundamental homomorfisme R modul. Nah, misalkan saya punya pemetaan dari M2 ya belum, misalkan M1, M2 itu adalah R modul. Kemudian didefinisikan F dari M1 ke M2 yang merupakan F adalah homomorfisme R modul. Nah, maka berlaku kondisi bahwa M kernel F itu akan isomorfik dengan image dari F. Ya. Image dari F. Ini membuktikannya mirip dengan membuktikan teorema homo fundamental juga di grup ya. Tapi di sini saya akan coba berikan arahan secara tidak terlalu detail, secara umum aja ya, nanti bisa didetailkan untuk yang atau nggak apa di sini saya tulis secara detail aja lah. Nanti untuk yang selanjutnya tinggal digunakan cara yang serupa. Buktinya ya, kita membuktikan dua himpunan itu isomorfik. Bisa kita lakukan secara lurus gitu ya, secara lurus atau dengan menggunakan teorema-teorema sebagaimana yang sudah dipelajari di grup dan di sini. Kita akan membuktikan dulu secara lurus, artinya kita bentuk pemetaan dari sini ke sini, kemudian tunjukkan bahwa dia bersifat monomorfisme dan epimorfisme. Ya, nah, di sini definisikan suatu pemetaan, taruhlah namanya biar nggak sama dengan itu, ini G gitu ya. G-nya dari M kernel F ke image F. Nah, bentuk pengatanya gimana? Ini kan grup quotient ya, grup faktor. Tinggal tulis saja M ditambah kernel F, ini kan himpunan. Nah,
dipetakannya ke, supaya lebih jelas saya tulis kembali G M ditambah kernel F ini didefinisikan dengan Fm. Kan elemen di image F itu adalah Fm. Nah, ini jangan lupa untuk setiap M ditambah kernel F-nya itu elemen dari M kernel F. Nah, sekarang yang mau kita tunjukkan adalah dia merupakan suatu isomorfisme. Nah, sebagaimana halnya dalam menunjukkan suatu atau kita sudah mendefinisikan suatu fungsi gitu, kita harus cek dulu apakah dia well defined atau enggak, gitu ya. Nah, yang pertama ambil elemen-elemen di sininya sembarang. Ambil A tambah jangan A, M aja ya biar sama. Ambil M1 ditambah kernel F, kemudian M2 juga kernel F. Tuh, ya. M1 dan M2 anggota kernel F. Yang mereka berdua merupakan anggota dari M kernel F. Sembarang. Ya. Nah, berdasarkan ingat berdasarkan hal yang tadi saya sampaikan ya, kesamaan dua koset. Ya, kalau kita mempunyai bisa saya tulis dengan M1 ditambah kernel F sama dengan M2 ditambah kernel F. Nah, ingat berdasarkan sifatnya gitu ya, sifat dari grup faktor, dua buah elemen dari dua buah koset itu ya disebut sama apabila nah ininya M1 kernel 2 anggota dari kernel F, jadi anggota dari si himpunan yang besarnya gitu ya. Nah, artinya kalau M1 min M2 anggota kernel F, maka F M1 min M2 sama dengan 0 di M2. Integral besar M2 gitu ya. Nah, akibatnya kalau saya punya M1 dikurang M2 sama dengan 0 atau karena sifat ini ya saya keluarin aja ya sifat homomorfismenya. Ini M1 dikurangi atau sebenarnya gini kan F min M2 gitu ya. Ini 0 M2. Kemudian karena sifat perkalian skalar ini bisa keluar M2 sama dengan 0. Nah, ini karena 0, maka kita bisa peroleh Fm1 sama dengan Fm2. Gitu ya. Atau Fm1 di sini tadi apa? G. Nih, G M1 ditambah kernel F dan G M2 ditambah kernel F. Gitu ya. Nah, dari sini terbukti bahwa dia ininya well defined. Maksudnya saya lupa belum tulis. Kan G-nya well defined. Ya. Jadi dia terbukti well defined. Oke. Kemudian yang selanjutnya setelah well defined akan ditunjukkan bahwa si J tadi yang kita definisikan itu merupakan suatu homomorfisme. Akan ditunjukkan dia adalah homomorfisme R-modul. Ya. Artinya kita ambil lagi M1 plus kernel F, M2 plus kernel F, anggota M kernel F. Nah, dan juga jangan lupa ambil skalarnya di ringnya. Nah, yang pertama akan ditunjukkan
bahwa G M1 tambah kernel F, jadi saya tuliskan terpisah dulu, ditambah M2 tambah kernel F, itu sama dengan G M1 ditambah satu aja ya. M1 ditambah kernel dari F ditambah G M2 kernel F. Oke, kita berangkat dari sini dulu. G M1 tambah kernel F ditambah M2 tambah kernel F. Ya, ini sama dengan, ini aja dulu tambahin kan, sifat dari koset, ini jadi M1 tambah M2 tambah kernel F. Sama dengan, kita pakai definisi dari G-nya, ini jadinya dapat F M1 ditambah M2. Nah, gitu kan. Nah, tapi si F-nya ini kan homomorfisme, artinya kita bisa peroleh Fm1 ditambah Fm2. Ini adalah Gm1 ditambah kernel F. Yang ini Gm2 ditambah kernel F. Ya, jadi sifat yang pertama terbukti. Kemudian yang kedua akan ditunjukkan Gr M1 tambah kernel F itu sama dengan R dikali G M1 tambah kernel F. Nah, Gr M1 tambah kernel F sama dengan, ini kan pakai sifat koset juga, R M1 tambah kernel F. Nah, ini F Rm1 sama dengan, karena dia homomorfisme itu adalah ini jadi gini, maka ini R G M1 tambah kernel F. Ya, jadi dia terbukti bersifat homomorfisme. Dia adalah homomorfisme R modul. Oke. Nah, ini baru yang kedua. Sekarang kan kita menunjukkan apa namanya? Isomorfisme kan, artinya kita harus tunjukkan dia bersifat satu-satu atau satu-satu dan pada, gitu ya, satu-satu atau injektif, pada atau subjektif. Nah, sekarang ini akan ditunjukkan F-nya satu-satu. Kok F, G, gitu ya. Nah, ambil di sini yang mau saya gunakan adalah bahwa dulu akan tunjukkan bahwa G-nya itu adalah satu-satu. Atau di sini saya menggunakan sifat bahwa kernel dari kernel dari G itu sama dengan 0 di M. Di image ini image-nya ya, ini supaya nggak kepanjangan saya tulis aja ya. Oke. Ingat bahwa untuk menunjukkan bahwa dua buah himpunan itu sama, kita harus tunjukkan dia saling subset. Nah, jadi yang pertama akan ditunjukkan bahwa kernel dari G itu subset dari 0. Nah, ambil anggota di sini, anggota dari kernelnya. Kernel dari G, ingat di sini saya tuliskan dulu aja ya biar di sini nih. Note. Saya tuliskan dulu bahwa kernel dari G itu adalah isinya anggota-anggota yang ada di domainnya. Di sini dalam hal ini M tambah kernel F kan ya, yang anggota domainnya tuh M kernel F.
F, di mana GM tambah kernel F itu sama dengan 0 di image di image-nya gitu ya, atau sama dengan F 0 gitu. Nah, kalau di sini saya tulis biar nggak bingung ya. 0 atau FM-nya sama dengan 0. Nah, oke. Nah, artinya di sini kita ambil sembarang anggota kernel DG. Jadi ambil M plus. Ambil M plus kernel dari F, anggota dari kernel G. Sembarang. Ya, ambil M plus kernel F, anggota kernel G sembarang. Maka diperoleh bahwa G dari M plus kernel dari F itu sama dengan Fm sama dengan 0. Nah, artinya dari sini kan Fm sama dengan artinya M anggota kernel dari F. Ya kan ini, karena dipetakannya ke 0 ya. M-nya anggota kernel dari F. Sehingga diperoleh bahwa kernel dari G itu adalah sebentar, supaya lebih jelasnya. Ya, ini nah, nolnya di image dari F itu adalah 0 ditambahkan kernel dari F gitu ya, berdasarkan definisi elemen di G. Jadi kernel di G itu kan elemennya grup faktor 0 ditambah kernel F. Jadi isinya dari kernel itu 0 ditambah dengan kernel F. Nah, kita menunjukkan bahwa kernel G ini sama dengan ini, artinya kita harus tunjukkan dia harus saling subset. Diperbaiki ini. Oke. Ini 0 ditambah 0 ditambah kernel F. Ya. Artinya kita harus tunjukkan bahwa saya ambil anggota M tambah kernel F, harus ditunjuk taruhlah X gitu ya, X anggota kernel F, tunjukkan bahwa ini itu anggota dari 0 ditambah kernel F. Jadi karena M-nya tadi anggota kernel F, atau kita buat supaya lebih simpel ya, supaya menghindari kebingungan, gini deh. Nah, ambil X anggota kernel G gitu ya. Akan ditunjukkan X-nya anggota 0 plus kernel F. Nah, ini judul kan ya. Nah, dari sini X anggota kernel G, artinya X itu dituliskan dalam bentuk M ditambah kernel dari kita lihat dulu. Nah, lihat M ditambah kernel dari F, gitu kan? Nah, ditambah kernel dari F. Ya, jadi X-nya bentuknya seperti ini. X sama dengan M ditambah kernel F.
Kemudian artinya ya, ini adalah G X ditambah kernel F itu sama dengan M sama dengan SM sama dengan 0. Artinya si M ini anggota dari kernel F. Atau bisa saya tuliskan X yang tadi ini nih, X yang tadi apa kita definisikan seperti ini itu adalah artinya kita peroleh bahwa si X-nya itu adalah anggota dari kernel F. Gitu. Ya. Nah, ini baru terbukti bahwa kernel G itu subset dari 0 tambah kernel F. Nah, arah sebaliknya akan ditunjukkan bahwa 0 plus kernel F itu subset dari kernel G. Nah, ini jelas. Kenapa jelas? Karena kernel G itu kan isinya kayak tadi nih. Kernel G itu isinya M ditambah kernel F. Ya. Sedangkan yang kita ambil adalah 0 ditambah kernel F. Otomatis 0 itu kan anggota dari modulnya ya. Sudah pasti ada di sini gitu sih 0 ditambah kernel F. Jadi di sini saya tuliskan berdasarkan definisi. Nah, sehingga karena mereka saling subset terbukti bahwa kernel dari G itu sama dengan 0 ditambah kernel dari F. Ya. Nah, karena ini maka si G itu bersifat satu-satu. Di sini kita peroleh bahwa dia merupakan suatu monomorfisme. Sekarang kita akan tunjukkan bahwa G sifatnya epimorfisme. Nah, epimorfisme. Jadi di sini tunjukin pada aja ya. Ambil taruhlah Y gitu ya, anggota image dari F sembarang. Artinya akan ada misalkan suatu A gitu ya di M sehingga Y-nya sama dengan FA. Nah, dengan demikian akan ada A ditambahkan dengan kernel F ya sehingga ada gitu ya. Artinya ini juga terdapat A di sini. A ditambah kernel F sehingga akan ada A ditambah kernel F yang merupakan anggota dari M kernel F sehingga dia akan memenuhi Y-nya sama dengan J A ditambah kernel dari F. Ya. Ini terbukti bahwa dia bersifat pada atau dengan kata lain G bersifat epimorfisme. Nah, kesimpulannya dia bersifat isomorfik, artinya pengaitan antara M kernel F dengan image F itu merupakan suatu isomorfisme. Kita bisa katakan bahwa dia isomorfik gitu ya. Seperti itu. Jadi itu adalah bagaimana kita menunjukkan teorema fundamental. Salah satu teorema fundamental homomorfisme R-modul. Nah, untuk yang kedua ada teorema yang selanjutnya yang masih juga ada 3 ya. Jadi mirip dengan grup gitu ya di sini. Silahkan dicoba dulu. Nanti kita bahas di kelas. Cara pembuktiannya mirip gitu ya, mirip dengan apa yang pernah dilakukan di grup. Ini teorema fundamental kedua. Jadi misalkan
M adalah R modul. Kemudian ada N dan P itu adalah submodul di M, maka berlaku N ditambah P itu isomorfik dengan N irisan P. Ya, pembuktiannya masih mirip dengan yang di grup. Kemudian yang ketiga, misalkan ini masih mirip ya. Misalkan M-nya R modul, kemudian N dan P submodul M, di mana di sini diketahui P-nya subset dari N. Nah, maka berlaku MP, ya bisa dicek, ini juga bentuknya mirip apa yang di grup atau di ring, itu isomorfik dengan M. Ya, nah silahkan dicoba. Ini membuktikannya memanfaatkan teorema fundamental homomorfisme yang pertama. Gitu. Ya, jadi itu materi-materi lanjutan kita tentang modul. Ya, kita sudah mempelajari sampai homomorfisme modul. Nanti insya Allah setelahnya kita akan mempelajari lagi yang disebut dengan modul faktor dan beberapa jenis modul lain. Oke, silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Nanti kita bahas di kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.